Halo, perkenalkan nama saya Reza Gonçalaban dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan dengan NIM 11S2343. Di sini saya akan mempresentasikan kode program dalam bahasa pemrograman Haskell perbaikan ujian tengah semester. Oke, Oke, di sini yang pertama itu ada pendahuluan yang memperkenalkan program dan tujuan presentasi. Yang kedua, deskripsi aplikasi menjelaskan secara singkat cara program kerja program tersebut. Yang ketiga itu ada demo program. Di demo program ini saya akan memberikan demo singkat dalam saya akan mengcompile kode program yang saya buat. Oke. Yang pertama itu pendahuluan. Oke. Di sini kita mendefinisikan suatu tipe data yang bernama vektor 3. Di mana vektor 3 ini adalah sebuah konsep dalam matematika dan pemrograman komputer yang menggambarkan sebuah titik dalam ruang 3 dimensi. Sebuah vektor 3 memiliki 3 komponen X, Y, dan Z yang mewakili posisi relatif terhadap sumbu X, Y, dan Z. Tujuan dari codingan tersebut adalah untuk menyediakan sebuah rangka kerja atau framework yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai operasi matematika pada vektor 3 dimensi. Oke. Di sini kita akan mendefinisikan sebuah tipe data baru bernama vektor 3, di mana tipe data ini memiliki 3 bidang, yaitu X, Y, dan Z, di mana X, Y, dan Z ini masing-masing bertipe double. Oke. Ini adalah definisi dari fungsi getX yang mengambil sebuah vektor 3 dan mengembalikan nilai double. Dalam implementasinya kita menggunakan pola pencocokan untuk mengambil nilai X dari vektor 3 dari vektor 3. Oke, di dalam getX ini kita mengambil vektor 3 dan mengembalikan nilai double tadinya. Kan? Oke, di mana tanda garis bawah ini kita gunakan untuk menandai bahwa kita fokus terhadap si X. Begitu juga dengan si Y nantinya dan si Z. Oke, di get Y ini kita mengambil vektor 3 dan mengembalikan double. Begitu juga dengan get Z kita mengambil vektor 3 dan mengembalikan double. Oke, definisi dan spesifikasi konstruktor. Di sini ada is origin, di mana is origin ini adalah memeriksa apakah vektor tersebut adalah titik asal, yaitu memiliki koordinat 0, 0, 0. Kita mengambil vektor 3 dan mengembalikan boolean, di mana X, Y, dan Z itu harus 0. Jika salah satu dari kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengembalikan false. Begitu juga dengan is right, kita memeriksa apakah vektor tersebut menunjuk ke arah kanan, yaitu memiliki koordinat 1, 0, 0. Oke, di is right ini kita mengambil vektor 3 dan mengembalikan boolean juga, di mana X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Oke, di is up ini kita memeriksa apakah vektor tersebut menunjuk ke arah atas, yaitu memiliki koordinat 0, 1, dan 0. Oke, kita mengambil vektor 3 dan mengembalikan boolean, di mana X sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0. Sama seperti begitu juga dengan is forward. Di is forward ini kita memeriksa apakah vektor tersebut menunjuk ke arah depan, yaitu memiliki koordinat 0, 0, 1, di mana kita mengambil vektor 3 dan akan mengembalikan boolean. Di is forward ini X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Jika salah satu dari X, Y, dan Z ini tidak terpenuhi atau kondisinya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka akan mengembalikan nilai false. Di is one ini kita memeriksa apakah vektor tersebut memiliki koordinat 1, 1, 1. Maka dia akan mengembalikan nilai true jika kondisinya itu 1, X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 1. Oke.
definisi dan spesifikasi konstruktor. Di definisi dan spesifikasi konstruktor ini kita di ekspor waktu itu kita memeriksa apakah vektor tersebut mengarah ke arah depan, yaitu koordinat 0, 0, 1, di mana kita mengambil vektor 3 dan membalikan boolean. Di is1 ini kita memeriksa apakah vektor memiliki koordinat 1, 1, dan 1. Oke. Di mana kita mengambil vektor 3 dan vektor 3 dan mengembalikan boolean. Di islab ini kita memeriksa apakah vektor tersebut itu menunjuk ke arah kiri yang memiliki koordinat -1, 0, dan 0. Ya, kita mengambil vektor 3 dan akan mengembalikan boolean. Di isdown ini kita memeriksa apakah vektor tersebut menunjukkan ke arah bawah, yaitu memiliki koordinat 0, -1, dan 0. Oke. Di isdown ini kita juga mengambil vektor 3 dan mengembalikan boolean. Di ispek ini kita memeriksa apakah vektor tersebut menunjuk ke arah belakang, yaitu memiliki koordinat 0, 0, dan 1. Di sini juga kita mengambil vektor 3 dan mengembalikan boolean. Di S equal ini kita menentukan, kita mengambil dua vektor 3 dan akan memberikan boolean. Apa disimpulkan di sini di is equal ini dan is not equal ini kita membandingkan antara vektor 1 dan vektor 2. Apakah dia berada di titik koordinat yang sama, itu is equal. Kalau is not equal ini, apakah kedua vektor itu memiliki titik koordinat yang berbeda, maka di sini sama dengan tidak sama dengan. Oke. Lanjut ke definisi dan spesifikasi operator. Di vektor max ini kita fungsi ini kita mengambil dua vektor 3 dan akan mengembalikan vektor 3 juga, di mana kita mengembalikan vektor yang memiliki nilai koordinat maksimum dari masing-masing koordinat x, y, dan z antara vektor v dan w. Oke. Begitu juga dengan di vektor di mana vektor max ini VW, vektor 3, jika XV lebih besar dari XW, maka XV else-nya XW. Jika YV lebih besar dari YW, dan YV else YW. If JV lebih besar JW, dan JV else JW. Begitu juga dengan vektor min ini, kita mengambil dua vektor 3 dan akan mengembalikan vektor 3 juga, di mana mengembalikan vektor yang memiliki nilai minimum dari masing-masing koordinat X, Y, dan Z antara vektor V dan W. Oke. Di sini magnitude itu kita mengambil vektor 3 dan akan mengembalikan nilai double. Gitu. Ini rumusnya. Mutlak V sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Maka kita implementasikan dalam program ini. Maka round to decimal SQRT XV kuadrat tambah YV kuadrat ditambah ZV kuadrat. Oke. Dimana SQRT ini artinya root SQRT itu artinya kuadrat. Yang dimana ya, yang dimana artinya adalah akar kuadrat. Berikut adalah implementasi dari ini. Oke. Di sini ada fungsi normalis, di mana fungsi ini akan mengembalikan vektor normalisasi dari vektor P, yaitu vektor yang memiliki panjang 1 dengan arah yang sama dengan vektor V. Di mana di normalis ini kita akan mengambil vektor 3 dan akan memberikan vektor 3 juga, di mana vektor 3 round to decimal XV per magnitude V, round to decimal YV per magnitude V, round to decimal CV per magnitude V. Saya akan menjelaskan nantinya lebih lanjut tentang round to decimal dan round to one decimal. Di dot produk ini kita rumusnya adalah VW VX kali VW tambah VY kali dot WY tambah
vz.wy. Maka implementasinya dalam kode program tersebut adalah .vw .produk vw sama dengan xv. Ini bintang ini artinya kali xw ditambah yv kali yw tambah jv kali jw. Oke. Di Angel ini kita mengambil dua vektor 3 dan mengembalikan double. Oke. Di mana rumus Angel adalah arcos v.w per mutlak v.mutlak w. Oke. Angel VW ini dalam pengimplementasiannya dalam bahasa ini adalah round to decimal across round to decimal dot produk VW magnitude V dikali magnitude W. Oke, begitu juga dengan distance. Distance ini kita mengambil dua vektor, maka akan mengembalikan double. Di mana di sini rumusnya adalah ini akar dari Wx kurang Vx kuadrat tambah Wy kurang Vy kuadrat tambah Wz kurang Vz kuadrat. Maka implementasi dalam program tersebut adalah round to decimal SQRT xw kurang sv kuadrat tambah yw kurang yv kuadrat tambah zw kurang zv kuadrat. Oke. Di skala ini kita mengambil vektor 3, satu vektor 3 dan satu double, maka akan mengembalikan vektor 3. Di mana vektor 3 xv dikali t, yv dikali t, jv dikali t. Oke. Di add vektor itu kita menambahkan, menjumlahkan atau menjumlahkan setiap komponen dari vektor v dan vektor w. Di mana kita mengambil dua vektor 3 dan akan mengembalikan vektor 3 juga. Begitu juga dengan di subvektor kita mengurangkan setiap komponen dari vektor v dengan vektor f. Oke. Di subvektor ini kita mengambil dua vektor 3 dan akan mengembalikan vektor 3 juga. Di mul vektor itu kita melakukan operasi perkalian pada masing-masing v dan w. Oke. Di mana vw sama dengan vektor 3 xv dikali xw, kemudian yv dikali yw dan zv dikali dengan zw. Oke, di vektor itu kita di vektor itu kita akan melakukan pembagian operasi pada masing-masing V dan Y. Makanya hasilnya round to one decimal XV per XW, round to one decimal YV per YW, dan round to decimal JV per JW. Oke, kalau mul itu perkalian di pembagian. Oke. Lanjut. Yang terakhir itu ada reflect, di mana reflect ini kita mengambil dua bilangan integer dan akan mengembalikan di reflect ini kita mengambil dua bilangan vektor dan akan mengembalikan vektor 3 juga. Di mana reflect VW subvektor V scale W dot produk VW dikali dengan 2. Kemudian di P itu vektor 3, kita mengambil dua vektor 3 dan satu double, maka akan mengembalikan vektor 3. Maka P itu VWT sama dengan add vector V scale subvektor VWT. Oke. Ini adalah rumus reflect dan learn. Kita akan meng-compile kode program kita tersebut. Oke. Oke. Akhir di sini saya menjelaskan sedikit tentang round to decimal dan round to decimal. Di mana di decimal ini kita akan menggunakan kita akan mengambil double yang akan memberikan double juga. Dari round to decimal x, round to decimal x itu sama from integral x dikali 100 per 100. Di mana kursi juga akan membulatkan nilai dan menjadi 2 belakang koma. Contohnya itu
4257, maka akan di-breakdown menjadi 4256. Oke, jadi round to decimal itu kita akan mengambil nilai W dan akan mengembalikan nilai W juga. Dimana fungsi ini digunakan membulatkan nilai W menjadi satu angka di belakang koma. Contohnya itu 2,57, maka keuntungan desimal X itu menjadi 2,6. Oke, di sini saya akan mencoba mengcompare kedua problem tersebut. Struktur. Ini problem cuma satu, nol, dua, nol, satu, nol, satu. Oke, maka di sini output itu keluar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti, contohnya itu V itu vektor 3 atau sebagai vektor yang pertama itu di mana X sama dengan 1, Y sama dengan 0, Z dengan 0. W itu dari 3 yang kedua itu X sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0, dan ini itu sama dengan 1. Oke, jadi salah satu yang kita lihat itu is equivalent. Apakah uh, kedua apakah F dan W itu koordinatnya sama? Uh, maka hasilnya itu false. Oke, kita akan mencoba yang lain. Ini 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Oke, maka akan menghasilkan output yang kita harapkan. Demikianlah yang bisa demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.